Hari ini saya akan memberikan pengenalan tentang 12 murid Yesus, di mana 12 murid Yesus seperti mana yang kita tahu, 12 murid Yesus berperanan untuk menyebarkan Injil, menyebarkan kerajaan Allah, untuk meneruskan pelayanan Tuhan Yesus kita. Dan saya percaya bahwa di antara kita juga adalah pilihan Tuhan untuk menyebarkan kerajaan Allah, menyebarkan firman Tuhan di serata tempat di seluruh pelosok dunia. Dan saya percaya bahwa melalui penerusan generasi ini akan dapat kita tanam, akan dapat kita teruskan sehinggalah akhir zaman ini, akhir pengakhiran dunia ini. Kita percaya juga Tuhan Yesus memilih ke-12 murid Yesus untuk melengkapi dan menggenapi hidupnya selama dia berada di dalam dunia pada 2000 tahun yang lalu, dan sehingga pada saat ini firman-Nya sentiasa kekal dan sentiasa utuh dan bersama-sama di dalam hati dan pikiran kita dan di dalam bait suci Allah, di dalam kehidupan kita. Dan marilah mengenali ke-12 murid Yesus ini. Murid pertama Yesus adalah Simon Petrus, yang mana merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Simon Petrus mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan ia bekerja di Kapernaum. Ia bertemu dengan Yesus ketika sedang menjala ikan di laut, dan Simon Petrus dianggap sebagai pemimpin kelompok rasul sebab ia sangat dekat dengan Yesus dan selalu memperhatikan keperluannya. Murid Yesus yang kedua adalah Andreas, di mana Andreas adalah murid pertama Yesus, sekaligus saudara Simon Petrus, dan Andreas tinggal bersama dengan Petrus dan menjadi penjala ikan. Dan Andreas juga adalah seorang yang membawakan anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Murid Yesus yang ketiga, Yakobus. Seperti Petrus, Yakobus juga menjadi murid yang dekat dengan Yesus. Dia adalah seorang pembicara dan deklamator yang baik sebelum menjadi murid Yesus, sebab ia bekerja sebagai nelayan bersama dengan Yohanes dan ayahnya. Murid Yesus yang keempat, Yohanes anak Zebedius. Yohanes berasal dari keluarga Zebedius yang kaya dan terpandang. Yohanes merupakan murid Yesus yang paling muda, sebab ia baru saja meninggalkan masa remaja ketika menjadi muridnya. Murid Yesus yang kelima, Filipus. Seperti Petrus dan Andreas, Filipus juga berasal dari Betsaida. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan, Betania, dan berbeza dengan murid yang lainnya yang dipanggil berpasangan. Dan murid Yesus yang keenam, Bartolomeus. Bartolomeus merupakan seorang yang jujur, cerdas, dan tulus. Selain itu, ia juga mempunyai pikiran yang terbuka. Bartolomeus sempat meragukan ketika diajak menjadi murid Yesus, namun ia akhirnya tetap menemui Yesus karena pernyataan Filipus. Murid Yesus yang ketujuh, Thomas. Thomas adalah murid Yesus yang lemah dan ragu, namun kepribadiannya yang penuh keraguan berubah karena pertemuan dengan Yesus. Sejak bertemu Yesus, Thomas lebih semangat dalam hidup dan ia lebih kuat untuk melayani kerajaan Allah. Murid Yesus yang ke-8, Matius, atau juga dikenali sebagai Lewi. Matius atau Lewi adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Ia dipandang buruk oleh orang Yahudi karena pekerjaannya. Ketika Yesus memanggilnya sebagai murid, Lewi langsung meninggalkan pekerjaannya dan dosanya. Ia juga menggantikan namanya menjadi Matius, yang artinya karunia Tuhan. Murid Yesus yang ke-9, Yakobus anak Alfeus. Yakobus merupakan seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai pemungut pajak, dan Yesus memilih dia sebagai murid karena ia adalah seorang yang sederhana dan tidak pernah mengulangi kebiasaan buruknya. Selain itu, ia juga tidak mudah ragu, takut, dan terus mengutamakan Tuhan. Murid Yesus yang ke-10 adalah Tadius, di mana Tadius memiliki 3 nama, yaitu yakni Tadius, Lebbeus, dan Yudas. Tadius telah menunjukkan pengabdian dan ketekunan untuk Yesus, dan dia juga mencurahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Dan murid Yesus yang ke-11, Simon orang Zelot, di mana Simon berasal dari suku Zelot,
suku yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Yesus memanggil Simon bersamaan dengan Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas, Iskariot, dan Tadius. Dan murid Yesus yang terakhir, yang ke-12 adalah Yudas Iskariot, di mana Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat Yesus. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping duit perak, dan setelah menyesal, Yudas akhirnya membuang perak itu yang diterimanya dan membunuh diri dengan cara gantung diri. Dan itulah ke-12 murid Yesus. Semoga dengan dapatnya kita mengenali ke-12 murid Yesus akan dapat kita pahami di sebalik cerita bagaimana kejadian di dalam Injil Yesus dari setiap pembacaan dalam Alkitab itu untuk kita kuatkan hidup kita untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus.